Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari Prodi Ilmu Hukum kelas A angkatan 2022. Sebelum teman-teman lanjut video ini, teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nur Fadila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi-materi dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu pada bab pertama yaitu mengenai identitas nasional. Nah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pentingnya identitas nasional yakni bangsa. Mengapa penting? Karena ini menjadi sebuah ciri khas atau menjadi sebuah sarana pemersatu bangsa. Nah, terus masuk pada pembahasan yang ketiga yaitu identitas nasionalisme bangsa dan integrasi bangsa nasional. Nah, berdasarkan sifatnya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu ada antropologis dan ada sosiologis. Yang dimana antropologis ini yaitu di mana masyarakat masih mempercayai kepercayaan budaya itu yang sangat tinggi, yang dimana biasa disebut dengan masyarakat primitif. Nah, terus sosiologis itu adalah masyarakat campuran atau bisa dibilang masyarakat ini hidup di perkotaan. Nah, apa sih integri itu? Integri ini adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dalam pemerintahan dan wilayahnya. Selanjutnya masuk pada bab kedua yaitu bangsa dan negara. Pokok pembahasan yang pertama ini adalah mengenai bangsa. Menurut Anderson, bangsa ini adalah komunitas politik yang dibayangkan, di mana dalam membayangkan ini ada tiga, yaitu yaitu bahasa tulis atau crypt language. Yang kedua itu di mana raja kehilangan separuh dewa, dan yang ketiga adalah waktu tidak lagi di kosmologi. Terus menurut Ernest Renan yaitu bangsa ini adalah keinginan untuk hidup bersama. Nah, lanjut kita masuk di bagian negara. Nah, pengertian negara ini menurut Soltau yaitu negara adalah alat atau agensi atau wewenang yang digunakan untuk mengendalikan sebuah persoalan bersama yang mengatasnamakan masyarakat. Nah, terus menurut Harold Jelaski yaitu di mana negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah atau lebih mulia, lebih agung daripada individu atau kelompok bagian dari masyarakat itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara. Nah, pada pokok pembahasan pertama ini adalah pengertian warga negara. Warga negara adalah individu sebagai bagian dari penduduk yang menjadi unsur negara. Terus Hikam menyatakan bahwa warga negara ini merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu berarti subjek dari komunitas yang membangun sebuah negara. Terus masuk pada pokok pembahasan yang kedua yaitu warga negara Indonesia. Menurut pasal 26 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa asing yang disahkan sebagai warga negara. Terus menurut Undang-Undang nomor 62 tahun 1998 ayat 1
Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan, orang-orang berdasarkan perjanjian, orang-orang berdasarkan peraturan sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Nah, seseorang yang diakui sebagai warga negara suatu negara itu ditentukan berdasarkan dua asas, yaitu ius soli dan ius sanguinis, yang berarti ius soli ini adalah berdasarkan tempat kelahirannya, sedangkan ius sanguinis ini adalah berdasarkan keturunannya. Nah, jika tidak memenuhi kedua asas tersebut, maka akan muncul yang namanya apatride dan bipatride, yang dimana apatride ini dia tidak memiliki status kewarganegaraan. Nah, kapan seseorang dikatakan tidak memiliki status kewarganegaraan, yaitu apabila ia memakai asas ius soli, tetapi ia dilahirkan di negara yang berasas ius sanguinis. Nah, terus bipatride adalah seseorang yang memiliki dua kewarganegaraan. Nah, kapan seseorang tersebut dikatakan memiliki kedua warganegaraan? Apabila dia berasal dari keturunan negara yang berasas ius sanguinis, tetapi dia dilahirkan di negara yang menggunakan ius soli. Terus solusinya bagaimana? Solusinya itu memperoleh pewarganegaraan atau naturalisasi. Prinsip atau syarat masing-masing negara itu berbeda-beda, tergantung dari hak yang terkait. Nah, hak yang terkait ini ada dua, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi ini yang mengajukan kehendak sebagai warga negara. Terus yang kedua ini hak repudiasi, yaitu menolak pemberian kewarganegaraan melalui stelsel positif, yaitu tawaran karena telah memberikan sebuah jasa terhadap sebuah negara tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Secara objektif, formal, berbangsa, dan bernegara, hak itu sama dengan sesuatu yang harus didapatkan baik secara material maupun non-material, sedangkan kewajiban ini adalah sesuatu yang harus dituntut pihak berkepentingan, contohnya bayar pajak. Nah, jangan lupa bayar pajak ya guys. Dan juga hak dan kewajiban warga negara ini diperinci dengan law enforcement, yaitu tergantung dari budayanya. Dan hak dan kewajiban warga negara ini diatur dalam trias politika. Trias politika itu pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selanjutnya kita masuk pada bab demokrasi dan masyarakat madani Indonesia. Pada pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian demokrasi dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos, yang dimana demos ini rakyat dan kratos ini pemerintah. Terus menurut Inggris yaitu demokrasi adalah rakyat memegang kekuasaan penuh, yaitu government from the people, by the people, dan for the people. Terus masuk pada sejarah demokrasi. Sejarah demokrasi ini pertama kali di Yunani kuno, dari 4 sampai 5 sebelum Masehi. Sistem negara kota yaitu city state yang mendapat reaksi keras dari negara-negara di zamannya karena menerapkan sistem monarki, yaitu sistem monarki ini sistem kerajaan tertua, yang dimana monarki dan demokrasi ini berbeda, yang dimana monarki ini adalah hak turun-temurun yang dapat melahirkan anarki, sedangkan demokrasi adalah hak turun-temurun tapi ini dipilih oleh seluruh rakyat. Nah, terus politik pemerintahan setelah reformasi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Prancis pada tahun 1789, yang dimana diumumkan sistem baru, yaitu the government by the people dengan sistem monarki absolut. Monarki absolut ini tidak dipengaruhi oleh siapapun, dan sistem demokrasi ini disalahgunakan oleh rezim-rezim totaliter dan diktator militer yang berusaha mendapatkan dukungan rakyat dengan menempelkan label demokrasi. Terus masuk pada hak asasi manusia.
Hak ini adalah sesuatu yang harus diperoleh yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara. Nah, menurut Wibisono, pandangan ontologis yang spiritual versus pandangan materialistik yang akan melahirkan konsep HAM yang berbeda, bertentangan dengan implikasi pertentangan di masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pada negara hukum atau Rechtsstaat dan the Rule of Law. Nah, negara hukum ini terjemahan dari Rechtsstaat dan Rule. Negara hukum adalah negara yang memberi perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang bebas, tidak memihak serta menjamin sebuah HAM. Nah, menurut Mahfud MD yaitu membagi dua, yaitu Rechtsstaat dan Rule. Rechtsstaat ini dianut negara Eropa kontinental yang lebih menekankan pada sistem civil law, sedangkan Rule ini dianut negara Anglo-Saxon yang bertumpu pada common law. Civil law ini menitikberatkan pada administration law, dan common law ini menitikberatkan pada yuridisial. Terus konsep negara Rechtsstaat ini yaitu yang pertama adalah perlindungan HAM, pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, terus peradilan administrasi. Terus masuk pada konsep negara rule bahwa yang pertama itulah supremasi aturan hukum, equality before the law, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Nah, lanjut pada konsep negara hukum Indonesia menurut Mahfud MD yaitu pertama, jaminan perlindungan HAM, supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemisahan dan pembagian kekuasaan, terus lembaga peradilan yang bebas dan mandiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada masyarakat madani atau civil society. Nah, tradisi demokrasi ini dinamakan civic community, terus berkembang konsep bernama civil society yaitu model ideal sebuah masyarakat demokrasi. Terus masyarakat madani ini adalah masyarakat yang terbuka, masyarakat yang bebas dari pengaruh kekuasaan dan tekanan sebuah negara, dan masyarakat madani ini adalah masyarakat yang kritis dan berpartisipasi aktif, dan masyarakat madani ini adalah masyarakat yang egaliter. Nah, ciri utama masyarakat madani ini adalah kesukarelaan, kewasbadanan, kemandirian tinggi terhadap negara, terus keterkaitan kepada nilai hukum yang disepakati bersama. Terus fasilitas yang nyata dan dari negara kepada masyarakat madani yaitu jaminan hukum dan jaminan politik bagi masyarakat madani, terus memupuk suasana kultural dan ideologi masyarakat madani, pembangunan masyarakat madani erat dengan demokratisasi. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab terakhir yaitu otonomi daerah. Nah, pada pembahasan pertama yaitu mengenai dasar hukum otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri ini memiliki pengertian yaitu pelimpahan kekuasaan dan memberdayakan sumber daya nasional dari pusat ke daerah. Nah, dasar hukum yang pertama otonomi daerah itu Undang-Undang 1945 Pasal 18 tentang pemerintahan daerah. Ayat 2, pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan pembantuan. Terus yang dasar hukum yang kedua yaitu Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Pada pasal 1 yaitu penyelenggaraan otonomi memberi kewenangan di daerah, yaitu pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, terus perimbangan keuangan pusat dan pemerintah. Terus pada pasal 2 yaitu penyelenggaraan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan keanekaragaman daerah. Terus yang ketiga yaitu Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. Otonomi daerah ini adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah yang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut praksara sendiri dan berdasarkan aspirasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus daerah otonomi adalah
kesatuan masyarakat hukum mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus keputusan masyarakat setempat dan menurut praksara sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus dasar hukum yang keempatnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah ini menimbulkan masalah hierarki kepemimpinan pusat, provinsi, kabupaten maupun kota yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, serta banyaknya peraturan daerah yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Terus dasar hukum yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pengaturan secara tegas pembagian pemerintahan pusat, provinsi, dan daerah atau kota. Terus yang pertama itu adalah mengenai absolut, yaitu mutlak urusan pusat yang terdiri dari 5. Ada mengenai pertahanan dan keamanan, hukum, politik, luar negeri, moneter, dan juga agama. Terus masuk pada konkuren, yaitu urusan bersama pusat, provinsi, kabupaten, atau kota, yang dimana terdapat urusan wajib dan urusan pilihan, yang dimana urusan wajibnya itu sesuai dengan pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Terus masuk pada urusan pilihan atau opsional, dimana urusan pilihan ini disesuaikan dengan kondisi, seperti contohnya yaitu COVID-19 yang baru terjadi saat ini, dan juga kekasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan seperti perikanan, pertanian, kehutanan, pariwisata, dan energi. Nah, contoh otonomi daerah adalah rumah sakit di daerah. Nah, selanjutnya kita masuk pada hubungan pemerintah pusat dan daerah. Sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 1945 yang dimana diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atau otonomi, namun tetap dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan adapun asas hubungan pemerintah pusat dan daerah yaitu ada asas sentralisasi, yang dimana negara kesatuan yang segala sesuatunya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, termasuk menyangkut kekuasaan peraturan daerah, yang dimana keuntungannya ini adalah hematnya biaya, adanya kesatuan dan peraturan, dan juga adanya kemajuan yang merata. Terus apa saja kelemahannya? Yang pertama itu adalah birokrasi tidak efisien, demokrasi terhambat, daerah tidak diberi tanggung jawab mengurus rumah tangganya sendiri. Terus masuk pada asas-asas otonomi daerah. Yang pertama ada asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini menyangkut mengenai peraturan daerah di kabupaten atau kota. Terus asas dekonsentrasi yaitu asas yang pelimpahan wewenangnya itu diberikan kepada daerah provinsi. Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan otonomi daerah adalah semua urusan kecuali yang pertama dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, moneter, agama, dan juga mengenai hukum dan peradilan. Terus masuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 sebagai kewenangan pembantuan meliputi skala. Yang pertama itu ada skala nasional. Skala nasional ini termasuk 5 urusan yang tadi dan ditambah dengan perencanaan ekonomi makro, sistem administrasi negara, pemberdayaan sumber daya, teknologi yang tinggi dan strategis, dan juga standarisasi nasional. Contoh standarisasi nasional di sini adalah seperti helm yang berstandar SNI. Lanjut pada skala provinsi. Skala provinsi ini yaitu urusan lintas kabupaten kota dan juga sebagian urusan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kabupaten atau kota. Terus masuk pada skala kabupaten, yaitu yang pertama pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Nah, kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah,
menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Revisi Undang-Undang 32 Tahun 2004. Yaitu yang pertama adalah prinsip otonomi luas. Maksudnya di sini adalah keluasan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Terus prinsip otonomi nyata, yaitu keluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah di bidang tertentu secara nyata yang tumbuh hidup dan berkembang di daerah tersebut. Terus yang terakhir adalah prinsip otonomi yang bertanggung jawab, yaitu perwujudan tujuan pemberian otonomi kepada daerah dalam peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dan otonomi daerah berhasil, sumber daya manusia akan membaik dan sumber daya alam pun akan mumpuni. Setelah tadi penjelasan singkat dari saya dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.